kenapa kopi Lembang Tongo itu menjadi produk unggulan? Karena melihat dari struktur geografisnya di ketinggian 1000 mdpl, dia memiliki rasa yang khas berbeda dengan kopi-kopi daerah lainnya gitu. Mau ditambahkan dari perspektif lain ya? Mungkin aku nambahin Kak, kalau kopi di sini tuh tumbuh panennya bisa 10 hari sekali gitu loh Kak. Jadi tumbuh terus matang, terus dipanen. Nah, kalau di Jawa tuh kopi tuh hanya 1 tahun sekali panennya. Musiman? Iya. Jadi itu benar-benar perbedaan yang kerasa karena di Jawa, tempat saya studio dulu, itu tuh mereka panen ya pas panen aja, terus dalam rentang waktu belum matang itu buahnya mereka cari kerja di luar, merantau gitu. Terus baru balik ke kotanya buat panen kopi. Nah, kalau di sini tuh di Lembang Tongo tuh kopinya ada terus gitu, panen terus gitu Kak. Jadi itu yang membedakan, yang membedakan di Lembang Tongo sama di Jawa. Kalau di Sumatera saya belum gitu tahu ya. Nah, kalau menurut Mbak sendiri ini jadi kelebihan atau justru kekurangan gitu? Jadi kelebihan Kak, karena jadinya stoknya ada terus. Terus pekerjaan mereka ya fokusnya di situ. Jadi petani kopi tanpa perlu cari tambahan lagi di luar ya. Oke. Nah, jadi itu jadi potensi juga ya. Oke. Nah, itu tadi soal komoditi. Kalau soal pariwisatanya bagaimana? Oke. Izin Kak. Untuk pariwisata sendiri kan mungkin pasti ini saya menggambarkan di UPT Lembang Tongo ya. UPT Lembang Tongo pas khususnya tanggal 29 Oktober kemarin, Pak Bupati itu datang ke Desa Lembang Tongo, begitu sahabat podcast. Jadi karena memang di kawasan UPT Lembang Tongo itu masih berbatasan dengan kawasan hutan, jadi di situ tuh masih banyak tanaman-tanaman liar yang mana itu jika dibudidayakan itu akan menghasilkan nilai tambah gitu, bisa dijual seperti anggrek gitu. Dan di tanggal 29 Oktober kemarin Pak Bupati datang untuk mensosialisasikan terkait akan ada taman anggrek di PT Lembang Tongo. Jadi mereka ke Lembang Tongo tidak hanya menikmati kopi tapi melihat pemandangan bunga anggrek gitu yang sangat-sangat bisa dibilang ada yang langka. Kan kata sosialisasi kemarin sekitar ada berapa ya, 45 jenis anggrek gitu, dan di situ masyarakat juga diikut sertakan gitu Kak. Diikut sertakan dalam artian setiap warga yang tinggal di situ untuk ke hutan mencari tanaman anggrek itu gitu kan, karena kebunnya mereka itu bersebelahan dengan hutan, jadi kan pas ke kebun ada anggrek diambil terus ditanam di rumah gitu, biar nantinya mungkin 5 tahun ke depan kan sudah banyak itu kembang bunganya seperti itu. Iya. Dan di samping itu juga kami menemukan Kak, ada hal yang mungkin bisa dilihat kayak di Poso gitu. Ada lesung terbengkalai. Kayak mungkin peninggalan megalitikum gitu. Sahabat podcast. Jadi ini mungkin kalau kalian lihat itu terkait peninggalan megalitikum itu hanya di Poso gitu, Napu khususnya. Tapi padahal di kawasan Poso sendiri itu ada lesung tapi belum dilestarikan gitu, belum dirawat dengan baik gitu, karena masih ada di tengah-tengah hutan, di tengah kebun masyarakat gitu. Dan sesuai dengan tadi visi misi Pak Bupati, jadi mungkin ini bisa menjadikan rekomendasi kita nantinya untuk bisa dilanjutkan gitu, ditindaklanjuti oleh Pemda Sigi gitu. Dan satu lagi Kak, untuk di Bulu Pontu itu kan ada bukit ya Kak. Bukit itu? Kalau saya melihat sih Bukit Bulu Pontu yang ada dua pohon gitu. Jadi itu kalau kami lihat di Kecamatan Marawola itu ada pariwisata yang namanya Bukit Satu Pohon. Mungkin kalau di Bulu Pontu itu bisa jadi rujukan juga. Bukit Dua Pohon. Bukit Dua Pohon gitu. Ya tapi kan sayangnya bukit itu hanya buat padang rumput penggembala sapi gitu. Jadi ya begitulah, harus dibudidayakan karena itu nantinya akan menjadi rekomendasi kita untuk pariwisata ke depannya gitu sih. Jadi melihat ini sebagai ada potensinya begitu kalau yang baik. Kalau dari teman-teman sendiri dari sayap kanan ini gitu.
Kalau temuan potensi baru. ya selain kalau di ini ya, kalau di Bulu Pontu itu masih di Desa Loboju tepatnya. Selain bukit itu juga ada wisata, saya lupa namanya apa, tapi sudah lumayan viral di Palu ini. Ada di situ juga. Berupa apa itu? Bukit ketinggian berapa gitu di atas ada apa, padang rumput hijau itu di atas. Cuma saya lupa namanya apa. Terus juga bisa sebenarnya ada apa, untuk kalau yang suka trekking bisa trekking ke intek di irigasi untuk irigasinya ya, untuk warga Bulu Pontu itu juga bisa bagi yang penggemar trekking itu bisa. Apa yang ditawarkan gitu, pemandangannya kah atau apa? Iya, pemandangannya, jalur jalannya yang lumayan ini, karena kami harus naik motor dulu terus turun terus menyusuri sungai gitu dan hutan gitu untuk sampai di Jadi ada tantangan tersendiri gitu, adrenalin gitu ya, memacu dan memicu adrenalin. Nah, kalau mungkin aku sedikit menambahkan. Oke, silakan. Mungkin selain yang sebutin teman-teman tadi, ada potensi pariwisata lain di Limbantonga, yaitu air terjun. Air terjun. Ya, air terjun. Jadi di Limbantonga ada sebuah air terjun tapi belum dikembangkan Kak buat pariwisata gitu. Dan saat itu juga untuk rencana ke depan akan ada mungkin di sektor pariwisata terkait petik kopi gitu. Jadi kebun kopi nggak hanya dimanfaatkan petani hanya untuk ekonominya saja, tetapi juga sebagai wadah untuk pariwisata sendiri gitu. Karena kan banyak orang ya Kak di luar, apalagi orang-orang negeri yang suka ke kebun-kebun gitu kan Kak. Ini agrowisata ya, memungkinkan untuk wisata edukasi di sana kan. Wisata edukasi kan juga bisa. berbuahnya kan bisa ini. Jadi nanti juga nggak hanya petik tapi juga nanti gimana pengolahannya menjadi sebuah minumannya gitu. Jadi ada proses pengolahan dari pengupasan sampai sangrai gitu. Dan itu aktivitasnya masih alami begitu ya. Masih alami. Dan biasanya ya orang-orang turis itu sukanya yang begitu. Tinggal di ini saja, dikelola saja gitu ya, dicarikan jalannya. Intinya satu, infrastruktur jalan. Nah, sekarang gitu ya. Sekarang ini lagi di proses perbaikan jalan, pembangunan jalan Rabat dari Desa Limbantonga. Oh iya, itu lokasi UPT-nya itu memang di Desa Limbantonga, tapi lokasi tepatnya itu di dusunnya lagi. Jadi sekitar 20 menit kalau sekarang naik motor ke dusun transmigrasinya dari desanya. Dari Desa Limbantonga ya. Oke. Jadi perlu jalan lagi 20 menit gitu ya. Iya. Sekarang 20 menit, tapi kalau misalnya jalannya sudah diperbaiki itu bisa insya Allah lebih cepat. Lebih cepat dan bisa pakai mobil ya. Dan ada satu lagi program mungkin dari desa itu yang mereka rencanakan, mau ada festival kopi di desa sana, di Desa Limbantonga. Jadi itu gayung bersambut nih teman-teman, ada potensi pariwisatanya kopi, ada bisa aktivitasnya juga bisa menjadi daya tarik wisatawan dan ternyata sudah mau digagas untuk festival kopinya. Iya. Jadi Desember ya, tapi mungkin ada perubahan tahun depan mungkin, tapi insya Allah tidak lama. Oke, jadi nanti ini temuan-temuan ini akan jadi masuk di dalam risetnya teman-teman ya. Potensi pariwisata. Ya, untuk rekomendasi begitu ya. Nah, ini kan kita bicara soal temuan-temuan di lapangan tadi kan, baik dari potensinya maupun juga tantangan di lapangan gitu. Tadi juga melihat bahwa tantangannya itu salah satunya adalah infrastruktur. Tapi sudah melihat bahwa ada upaya dari pemerintah daerah untuk memberi solusi terhadap tantangan ini kayak gitu ya. Nah, kita masuk di terakhir nih gitu soal rekomendasi Kak, evaluasi. mungkin sebelum ke rekomendasi boleh menambahkan sedikit? Boleh, silakan. Jadi tadi kita sudah membahas terkait pariwisata dan juga komoditas. Nah, sebenarnya ada teman-teman lagi Kak terkait di luar visi misinya. Ada aspek kesehatan juga. Jadi kesehatan juga masuk. Iya, di aspek kesehatan. Jadi kita melihat di UPT Limbantonga itu khususnya di Dusun Tokelem itu belum ada pustu gitu Kak, pelayanan ya, betul. Dan juga sebenarnya itu menjadi polemik di UPT Limbantonga karena ketika orang sakit itu harus jauh turun ke bawah ke desa gitu, sedangkan jalan yang begitu kurang memadainya, jadi itu sebagai penghambat lah gitu kehidupan di sana. Selain itu juga pendidikan. Jadi di
pendidikan di UPT Lembang Tonga ini ada SD, namanya SD Tokilimo. Itu dari segi infrastrukturnya, dari segi bangunannya itu kurang nyaman buat siswanya karena kami melihat lantainya sudah pecah, temboknya berkayu, atapnya bolong, Kamar mandinya nggak ada. Iya. Tapi di samping sisi kekurangan infrastruktur, kami emes atau bangga dengan masyarakat di sana karena baik dari siswanya, orang tuanya juga bersemangat lah untuk demi keberlanjutan kehidupan mereka, untuk berpendidikan juga, untuk kesehatan juga masyarakat ke bawah Kak, untuk kalau ada sakit gitu. Jadi di samping tantangan-tantangan tadi, masyarakat baik dalam sisi kesesuaian terhadap geografis mereka gitu. Jadi masyarakat teguh lah, intinya teguh. Pas mau nggak mau harus mengadaptasi di kawasan tersebut. Gitu. Jadi di tengah kekurangan juga daya juangnya masih ada gitu. Betul. Gotong royongnya juga masih ada. Betul. Oh gitu ini ya. Mbak juga Ya, apa silakan. keramahan warganya itu Mbak. Yang di sana itu mereka itu apa ya, warga-warga yang amat sangat ramah itu terhadap yang datang ke sana itu. Jadi kita bertamu sebentar tiba-tiba keluar kopi. Nah, jadi itu kalau misalnya sahabat podcast ini mau healing istilahnya jam sekarang ya, jalan-jalan lihat pemandangan, keramahan juga. Iya, akan merasakan sendiri keramahan warga-warga yang di sana. Hospitality-nya betul-betul Iya. di-approve sama orang dari Jawa nih. Boleh tambahin nggak Kak? Yes, Lupa tadi. Di temuan kita juga, ini mundur lagi ke Bulu Pondo Kak. Enggak ke Lemban. Jadi Bulu Pondo itu mengalami sangat terkendala mengenai air. Jadi di Bulu Pondo, mungkin kalau kita ngeliat Bulu Pondo itu wilayahnya hampir berdekatan dengan kabupaten ya Kak, berdekatan dengan kota lah. Tapi infrastruktur dasarnya seperti air itu sangat-sangat minim gitu. Dan mereka itu beli kalau misalkan pengen mandi atau pengen itu harus beli air gitu, beli tandon, dan itu bertandon-tandon lah, kurang lebih seperti itu. Dan dan aslinya di Bulu Pondo sendiri itu tanahnya subur, jadi yang kayak dibilang sama Mas Rifat tadi ya komoditasnya itu hortikultura kan Kak, itu bisa berkembang jika ada air. Tapi untuk saat ini di Bulu Pondo karena airnya masih minim dan beli air, jadinya untuk wilayah pertanian di Bulu Pondo sendiri itu tidak bisa berkembang gitu, tidak jadi mati gitu bisa dibilang Kak. Jadi mungkin ini harapan kami bisa untuk jadi catatan kami gitu untuk masuk ke rekomendasi gitu. Selain dari Lembang Tonga yang sangat-sangat kompleks, dan di samping itu juga Bulu Pondo ada juga permasalahan yang infrastruktur dasar. Karena apa? Karena air itu kan kebutuhan dasar kan. Kalau misalkan nggak ada air, kita akan mati, kurang lebih kan seperti itu gitu. Jadi air harus dipenuhi dulu gitu. Kalau misalkan ingin mencapai suatu visi misi yang dicanangkan oleh Bapak Bupati gitu. Melihat hal itu juga dari masyarakat di Bulu Pondo sendiri itu kebanyakan mengontrak lahan di luar kawasan UPT mereka Kak gitu, untuk bercocok tanam begitu. Karena ya itu tadi air kurang mengalir ke semua satuan pemukiman gitu, karena hanya dialirkan ke SP2 yang hanya mendapatkan air gitu, dari SP1, SP3 kekurangan air gitu. Siap. Nah itu tadi kan teman-teman di lapangan gitu, Iya, terkait dengan potensi dan juga tantangannya. Nah tantangannya juga tadi saya mencatat itu kayaknya sepertinya banyak begitu ya. Banyak sekali. Yang diungkapkan yang prioritas gitu. Iya, betul. Ya salah duanya adalah infrastruktur jalan dan juga ketersediaan air bersih gitu. Iya. Nah kita masuk ke rekomendasi evaluasi oleh tim nih Patriot gitu. Rekomendasinya apa, kan sudah melihat nih, sudah memetakan sejauh 2 bulan ini ya. Iya. Nah, itu potensinya seperti ini dan tantangannya seperti ini. Terus rekomendasi evaluasinya seperti apa? Silakan teman-teman. Kalau yang pertama sih tentu saja pemenuhan fasilitas dasar ya Kak. Nah itu tuh kan selain itu yang di Bulu Pondo juga yang SP1 penempatan pertama tahun 96 tuh jalan di sana tuh masih batu Kak, dari tahun 96 sampai sekarang tuh masih batu. Jadi kayak
itu belum memenuhi standar. Mm-mm. Dan yang pertama perbaikan jaringan jalan, Jalan-jalan. terus jaringan internet kalau di Lembang Tengah, Oke. terus juga tadi pemenuhan fasilitas kesehatan, pendidikan. Pendidikan. Kalau dari segi infrastruktur sih yang utamanya dan yang prioritasnya itu sih Kak. Kalau So far ini ya. Iya. Ini. Nah, ada tambahan? Mungkin dari sisi SDM-nya juga ya. Jadi begitu semua fasilitas sudah tersedia, sudah bagus gitu. Jadi manusianya juga harus sudah siap. Jadi harus jadi perhatian Pemda juga ini sama semua sih pemerintah harus jadi perhatian bahwa masyarakat transmigrasi itu butuh untuk peningkatan kualitas SDM mereka tuh terkait kemampuan mereka dalam mengolah lahan pertanian ataupun hasil pertanian gitu. Jadi kalau infrastrukturnya sudah diperbaiki, perlunya Ya. juga ada penyiapan sumber daya manusianya gitu ya, biar pemeliharaan juga terus Iya. ada gitu ya. butuh kelanjutan. Oke, dari sayap kiri gitu. Oke. Oke, mungkin dari apa yang sudah dibilangkan sama teman kami gitu, sahabat podcast dan Kak Oki, Ya. bahwasanya nantinya di rekomendasi itu akan kami analisis melalui 2 analisis, yaitu analisis PESTEL sama analisis SWOT. Yang mana itu nanti di dalam analisis PESTEL itu kan ada political, ekonomi, sosial, ekologi, terus legal itu dari segi peraturannya, hukumnya seperti itu, terus lingkungannya gitu kan. Jadi bukan semata-mata kita hanya ngomong belaka, tapi kita ada dasarnya gitu, dasar dari analisis PESTEL sama SWOT-nya. Jadi kita jadi kita melihat kondisinya dari segi peraturannya itu bagaimana, terus dari tujuannya Pak Bupati itu seperti apa, harus sinkron dari atas ke bawah. Jadi kalau misalkan kita gambarkan di diagram atau diagonalnya governance, good governance itu harus meliputi heksagonal gitu. Jadi antara pemerintah, masyarakat, terus peraturan, dan juga NGO itu harus bersinergi gitu. Kalau misalkan mereka nggak bersinergi, itu akan menghambat suatu perkembangan tata kelola pemerintahan itu sendiri gitu. Jadi ya intinya dari apa yang kami dapatkan nantinya kita analisis melalui PESTEL sama SWOT itu gitu. Iya. Jadi nggak hanya semata-mata ini jalannya kita melihat seperti jelek kayak gini gitu. Kita harus ada perbaikan jalan, tapi di samping itu kita harus melihat teori-teori mana yang perlu kita cantumkan di situ biar nggak hanya sebatas omongan saja seperti itu. Ada alat ukurnya gitu. Iya, ada ya, alat ukurnya, Pak. betul. Kak Oki bisa menambahkan Silakan. lagi selain tadi infrastruktur terkait kebijakannya bagaimana, terkait SDM-nya bagaimana, mungkin bahwa kawasan transmigrasi Palu ini di Kabupaten Sigi itu dia sebagai kawasan produksi Kak, produksi dari pertanian, perkebunan dan lain-lain, tapi dia tidak sebagai pasar gitu. Dia daerah hanya dilewati saja untuk distribusi hasil pertaniannya gitu. Jadi mungkin nanti kami akan merekomendasikan terkait bagaimana nantinya kita akan membuat nilai tambah untuk si kawasan transmigrasi Palu ini, khususnya Kabupaten Sigi gitu, agar nggak hanya menjadi sentral produksi dari petani-petani, tapi juga bagaimana bisa ada pengolahan di sana, juga menarik industri di sana, dan menjadi nilai gitu. Jadi nggak ke kota lain, hasil akhirnya outputnya di Kabupaten Sigi juga ada output nih gitu, buat pemasukan daerah gitu. Oke, baik sekali gitu ya. PAT. Oke. Iya. Jadi muaranya adalah ini kesejahteraan masyarakat gitu ya, kesejahteraan warga transmigran di kawasan Palolo gitu ya. Iya. Nah, ini kan insya Allah masih ada 2 bulan lagi gitu ya, 2 bulan lagi untuk merampungkan semua ini. Nah, sebenarnya saya mau banyak berbicara gitu soal, mau tanya-tanya teman-teman gitu, cuma kita sudah di penghujung waktu nih. Teman-teman sekalian, so far itu dapat dukungan baik ya dari pemerintah sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Sangatnya Mendukung gitu ya. support gitu ya. Ya, oke. Nah, kan kita sudah di penghujung acara nih, para sahabat podcast, saya mau minta closing statement gitu dari salah satu mungkin perwakilan dari tim Ekspedisi Patriot begitu. Mulai dari Bapak Undip. Koor.
Kalau harapan saya itu yang pertama untuk pemerintah, untuk Kementerian Transmigrasi ya, untuk Transpatriot ini terus dilaksanakan karena pemerintah itu butuh jembatan antara masyarakat dengan pemerintah. Nah, di sini kami berfungsi sebagai jembatan itu gitu, ya. Jadi hasil dari penelitian kami rencana insya Allah bisa menjadi rekomendasi atau rujukan bagi pemerintah daerah maupun pusat untuk melaksanakan program-program yang tepat sasaran agar anggaran-anggaran yang digunakan itu tidak tanpa ada hasil yang tepat gitu. Jadi harapan saya pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga warga transmigrasi dan yang lain-lainnya itu bekerja sama untuk sama-sama membangun wilayah transmigrasi secara khusus dan secara umum untuk wilayah Sulawesi Tengah gitu. Siap, baik sekali. Boleh ditambahkan mungkin? Mungkin dari aku Kak gitu. Jadi kami tim Ekspedisi Patriot Palu dari Universitas Diponegoro tidak hanya sebagai periset untuk kebutuhan pemerintah, tapi juga kami di situ bersama, belajar bersama masyarakat dan juga instansi-instansi di kabupaten maupun provinsi juga untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan juga untuk menangani terkait masalah-masalah untuk bersama gitu. Oke, bagus sekali. Nah, ada lagi yang mau ditambahkan gitu sebelum saya tutup? Mungkin Iya, silakan. untuk pemerintah dan Kementerian Transmigrasi sebelum memindahkan penduduk ke kawasan transmigrasi sebaiknya menyiapkan segala infrastruktur kebutuhan terlebih dahulu sehingga masyarakat transmigrasi itu tidak lagi memikirkan mengenai kebutuhan dasar mereka, tetapi udah tersedia. Iya, udah tersedia, terus hanya memikirkan bagaimana mengembangkan lahan pertanian mereka sehingga dapat lebih sejahtera dan memajukan kabupaten yang mereka tempati itu. Oke, bagus sekali. Mungkin yang terakhir mungkin untuk Mungkin untuk ini penutup ya Kak. Ya. Ini nggak untuk tim Ekspedisi Patriot gitu. Ya. Tapi ini untuk sahabat podcast Radar Palu. Nah, kalian yang merupakan anak muda, penerus bangsa, jadi mari kita melek dengan kondisi kita di sekitar gitu. Jangan sampai membungkam diri kita untuk melihat keadaan sekitar. Bahwasanya Indonesia ini perlu kalian gitu. Dan kalian juga, dan intinya Indonesia ini perlu kalian. Kalau bukan kita, siapa lagi? Dan tentunya kita harus memperjuangkan apa yang perlu kita perjuangkan di negara ini. Mungkin kita disehatkan dengan negara yang kurang sehat seperti itu. Oke. mantap sekali nih, tepuk tangan dulu. Ya, baik sekali nih closing statement dari teman-teman periset gitu dari tim Ekspedisi Patriot Undip begitu. Terima kasih banyak nih. Tadi closing statement teman-teman sekalian itu adalah sekaligus penutup dari rangkaian podcast kita hari ini, yakni pemetaan potensi dan tantangan kawasan transmigrasi Palolo. Dan Kami juga berterima kasih banyak kepada Radar Palu telah menyediakan wadah buat kita sharing-sharing pengalaman dan juga temuan-temuan apa yang kita dapatkan di lapangan gitu. Terima kasih banyak. Oke. Terima kasih banyak Radar Palu. Oke, terima kasih banyak para sahabat podcast. Jadi saya menutup semua rangkaian ini. Saya mewakili kru yang bertugas dan juga narasumber. Terima kasih banyak kepada para sahabat podcast Radar Palu yang sudah stay tune begitu sampai detik ini. Dan saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai berkudapat semua. Sampai jumpa. Sampai jumpa.